بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat ya? Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an ya karim. Amma ba'du. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid As-Sakinah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sebab masuknya kita ke dalam masjid ini kita menemukan ketenangan. Betul-betul sakinah hati kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, siapapun dari kita dan apapun aktivitas kita sehari-hari, tentu tidak ada di antara kita ini yang ingin menjadi orang yang bangkrut. Baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Perdagangannya, bisnisnya tentu tidak pengen bangkrut. Pahalanya juga kita tidak pengen pahala kita juga bangkrut dan habis. Apalagi ketika kita sudah menghadapi kehidupan yang sejati, yaitu setelah kita mati. Pernah Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dengan nada pertanyaan, sehingga beliau ini nanti akan mendengarkan respon dan jawaban daripada sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabat menjawab atas dasar pertanyaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak memiliki dana, nggak punya uang, nggak punya harta benda, uangnya habis, dadanya habis, hartanya habis. Itulah menurut kami yang dimaksud daripada orang yang bangkrut. Lalu bagaimana respon Rasulullah SAW? Lalu beliau bersabda, Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah apabila dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Urusan ibadah-ibadah mahdohnya beres. Pahalanya puasanya oke. Pahala zakatnya juga oke, Masya Allah. Puasanya juga demikian. Tapi sayangnya apa? Waqad syatama hadha, wa daraba hadha, wa akhadha mala hadha.
Tapi sayang, orang yang membawa banyak pahala ini selama hidup di dunia banyak kasus, banyak persoalan dengan orang lain, banyak dosa kepada sesama, suka mencela, suka mencaci, suka menganiaya, suka menzalimi, mengambil haknya, mencemarkan nama baiknya. Maka akhirnya bagaimana? Kemudian di dunia misalnya mengambil korupsi dan yang lainnya. Terus ternyata di hadapan Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, tidak ada orang yang tidak diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata pada waktu itu datang orang-orang yang pernah disakiti hatinya, datang orang-orang yang pernah dipukulnya, datang orang-orang yang pernah diambil haknya dan hartanya, menuntut ke hadapan Allah, menuntut kepada Allah untuk diadili. Lalu ketika di hadapan Allah tidak ada yang mampu mengeles, tidak ada yang mampu untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang Maha Adil. Lalu karena orang tersebut betul-betul melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan ketika di dunia tidak sempat untuk minta maaf kepada orang yang disakiti, tidak sempat minta maaf kepada orang yang dihina, tidak sempat untuk meminta maaf kepada orang yang dianiaya. Akhirnya orang yang dianiaya, yang disakiti, istrinya diselingkuhin misalnya, menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana selanjutnya? Fayakhudhu hadza min hasanatihi wa ya'khudhu hadza min hasanatihi. Lalu orang-orang yang dianiaya selama hidupnya di dunia itu mengambil kebaikan-kebaikan orang tersebut. Terus kebaikannya dikasih kepada A, kebaikannya lagi dikasih kepada B yang disakiti, yang diambil haknya, terus sampai habis kebaikannya. Setelah kebaikannya habis, fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alaihi ukhidha min sayyi'atihim faturiha alaihi summa turiha finnar. Lalu ketika kebaikan-kebaikannya jemaah orang tersebut sudah habis, pahala puasanya sudah hangus bersih, pahala zakatnya sudah bersih, pahala sholatnya sudah bersih, pahala hajinya sudah bersih, karena sudah diambil orang lain. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ukhidha min sayyi'atihim faturiha alaihi. Lalu kejahatan dan keburukan orang lain yang pernah disakiti di dunia itu, kejahatannya, keburukannya, dosanya ditimpahkan dan diberikan kepada orang yang menyakitinya. Ini sungguh bangkrut. Kebaikannya sudah hangus bersih, lalu ternyata masih menerima dosa dan kesalahan orang lain. Ukhidah min sayyi'atihim, diambil keburukan-keburukan orang yang pernah disakiti di dunia. Ini sungguh ngeri. Oleh karena itu di 10 terakhir Ramadan ini mari kita cross check diri kita selama hidup di dunia ini. Siapakah di antara orang yang pernah kita sakiti? Minta maaf. Karena taubat itu tidak akan bisa diterima oleh Allah kalau dosanya kepada sesama tanpa minta keikhlasan dan ridho serta maaf dari orang yang bersangkutan. Nah, nanti di hadapan Allah kalau masih membawa dosa antara sesama, ini akibatnya adalah bangkrut. Kebaikannya dihapus, dikasih kepada orang lain, sementara masih menerima kejahatan, menerima dosa orang lain. Setelah itu apa? Tsumma turiha finnari. Lalu orang tersebut karena dosanya sudah banyak menumpuk, sementara kebaikannya sudah bersih, maka yang cocok dan tepat dan pas bagi orang tersebut adalah neraka, dilempar ke neraka. Semoga kita semuanya tidak tergolong kepada orang yang bangkrut di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan petunjuknya kepada kita semua untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama. Pikir-pikir dulu apabila hendak mau melakukan kejahatan kepada orang lain, baik menganiaya, menzalimi, memfitnah, mengambil haknya ataupun yang lainnya. Semoga Allah selalu menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya, dan tetangga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kita ini tidak tergolong kepada orang yang bangkrut, baik di dunia adapun di akhirat. Terima kasih banyak jemaah yang kami muliakan. Semoga pertemuan singkat ini membawa barokah dan bermanfaat. Jika ada ungkapan kurang berkenan, mohon dimaafkan, dimaafkan. Monggo yang terakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita betul-betul maksimalkan, karena bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita,
Dan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita sendiri tidak tahu. Nah, menjadikan bulan Ramadan kali ini seolah-olah Ramadan terakhir kali yang kita hadapi ini. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Jazakumullahu khairan. In uridu illa al-islah mustata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.